Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul makhluqin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nabiyyina Muhammadinir raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, Allah jadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau di dunia ini sedang berjalan, dan akhir perjalanan kalian adalah berjumpa dengan Allah Tuhan kalian. Allah mengingatkan kita Bapak, bahwa semua kita di dunia ini hakikatnya sedang berjalan, dan semua kita pasti akan sampai kepada tujuan akhir perjalanan kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah, dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kembalinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak, ketika nanti kita kembali kepada Allah, pilihannya hanya dua. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak bahagia, sengsara. Kalau tidak nikmat, adab. Kalau tidak ashabul yamin, ashabus simal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara memberitakan kabar gembira tentang sosok manusia yang akan selamat ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kita berjumpa kepada Allah, tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak-anak yang kita banggakan. Orang yang akan selamat ketika menghadap Allah illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Hati yang bersih inilah yang akan menyelamatkan kita
ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, salah satu pengertian qalbun salim adalah al-ikhlas. Ikhlas. Orang yang akan selamat ketika kembali kepada Allah adalah orang yang hatinya ikhlas, Pak. Karena ibadah kita akan diterima oleh Allah kuncinya dua. Makana lillahi mukhlishon wali rasulihi muwafiqon. Ibadah kita akan diterima oleh Allah dua syaratnya. Yang pertama, makana lillahi mukhlishon. Ibadah itu kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Wali rasulihi muwafiqon. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sekalipun kita ikhlas melakukannya, sekalipun kita niat hanya mencari ridho Allah, tapi kalau ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadah itu nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Bapak, walaupun kita melaksanakan ibadah, ada dalil Qur'annya, ada tuntunan sunnahnya sesuai dengan syariat Islam, tapi ibadah itu kita lakukan tanpa didasari rasa ikhlas karena Allah, maka semuanya akan sia-sia. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita belajar luruskan niat di dalam hati kita. Karena Bapak, kita diajarkan oleh Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan al-Ka'batu baitullahi fil ardi wa kadzalikal qalbu baitullahi fil insan. Ka'bah itu rumahnya Allah di permukaan bumi, sementara hati itu adalah rumah Allah pada setiap jiwa manusia. Kita diajarkan inna qalbaka baitullah, sesungguhnya hatimu itu rumah Allah. Hati kita ini rumah Allah Bapak, enggak boleh ada yang masuk kecuali hanya Allah. Ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau ibadah yang kita lakukan ada unsur riya, ingin dipandang, ingin didengar, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dimuliakan, sebanyak apapun kita ibadah, enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kosongkan hati kita semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, kalau orang ikhlas, hatinya itu cuma ada Allah, dia enggak haus pujian, dia enggak takut hinaan. Mau dipuji enggak ngaruh, mau dihina enggak ngaruh, mau dimuliakan enggak ngaruh, mau dicemooh enggak ngaruh. Kenapa? Hatinya cuma ada Allah. Kalau kita berjuang, dipuji orang, kita makin semangat, riya namanya. Kalau kita berjuang, dicemooh orang, lalu patah semangat, pamer namanya. Mau dihina, mau dipuji, mau dikucilkan, mau dimuliakan, semua enggak ngaruh, karena di hati kita cuma ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak, seluruh amal perbuatan kita harus didasari niat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ulama-ulama kita mengajarkan lafaz niat. Sebelum kita ibadah, diajarkan kita lafaz niat, bukan niat, lafaznya. Lafaz niat ini untuk menguatkan hati kita, benar-benar ibadah yang akan kita lakukan hanya karena Allah. Nanti Jumat ada lafaz niat, usolli fardhol jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, ada lafaz niat, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala.
Kalau kita haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhon lillahi ta'ala. Bahkan setiap kita sholat, kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Enggak boleh ibadah kita karena yang lain. Maka mudah-mudahan ibadah kita semua tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau ibadah kita mencari penilaian orang, enggak bakal kita bisa ikhlas di dalam ibadah. Perjuangan ibadah itu pasti ada pro dan kontra. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, khaliq khairul makhlukin, makhluk terbaik, sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Diampuni dosa-dosanya, dijaga kemaksumannya, surga dibuka pertama kali rasul yang masuk, manusia suci. Tapi baginda rasul yang suci ini, baginda rasul yang mulia ini, baginda rasul yang agung ini, dalam hidupnya Bapak ikhlas karena Allah, tapi Rasulullah dicaci, dimaki, dipitnah, dicemooh, dijatuhkan, bahkan innaka lamajnun, baginda rasul yang mulia dihina sebagai orang gila. Apa Rasul patah semangat di dalam berdakwah? Enggak, Pak. Rasul tetap istiqomah menegakkan kalimatul dakwah. Kenapa? Di hati baginda Rasul hanya ada Allah. Maka oleh karena itu ibadah kita, Pak, kita belajar. Kalau orang udah ikhlas, dia yakin, Pak, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi tentang ibadah yang saya lakukan. Mau orang lihat, mau orang gak lihat, mau sendiri, mau rame-rame, yakin ibadah kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Luqmanul Hakim ketika mengajarkan anaknya, beliau mengajarkan tentang akidah, bahwa Allah itu maha tahu tentang amal perbuatan kita. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, kalau engkau melakukan perbuatan baik itu kecil sekali, sebesar biji sawi tertimbun di kolong bumi, tergantung di atas langit, ya'ti bihallah, yakinlah kebaikan itu akan sampai kepada Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, yarah, dia akan melihat balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ikhlas, Bapak. Karena begini, Pak, ibadah yang paling afdol di luar ibadah yang wajib, misalkan Bapak, ada yang ibadah syiar Islam. Di luar ibadah yang syiar Islam, syiar Islam itu ada promosi tentang Islam, Pak. Ibadah haji, ibadah umroh, itu ada syiar Islam. Majlis taklim, sholat berjamaah, itu syiar Islam. Ibadah yang di luar syiar Islam, Pak, itu lebih afdol kita lakukan sendiri. Qiyamul lail lebih afdol kita lakukan sendiri. Duha kita lakukan sendiri, lebih utama. Tahajud lebih utama kita lakukan sendiri. Kenapa? Ketika kita melakukannya di rumah, hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan orang lain, anak istri kita nggak tahu kalau kita bangun qiyamul lail. Bahkan, Pak, sedekah yang paling afdol, sedekah yang akan mengundang naungan Allah, mengundang rahmat Allah, kata baginda Rasul, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di padang mahsyar adalah orang Islam yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya itu. Dia sembunyikan, orang lain enggak ada yang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Karena dia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Makanya orang yang ikhlas, kalau dia berbuat baik, dia sembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan aibnya, Bapak. Bukan sebaliknya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan semua kita menjadi orang yang ikhlas. Amin. Pak, kita tutup khutbah ini dengan satu kisah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasul lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bi shadaqatin altamisu fihi wajhallah." Wahai baginda Rasul, aku ini mengeluarkan sedekah, niatku semata-mata karena Allah. Wa uhibbu ayyuqala li khairun, tapi di hati kecilku Rasul ada keinginan aku dibilang orang yang baik. Bagaimana pendapatmu tentang ini, wahai baginda Rasul? Rasul belum sempat jawab, Bapak. Allah tegur, turun surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan berkahnya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mengeluarkan sedekah, niat kita ikhlas karena Allah, tetapi di hati kita ada keinginan untuk dilihat, ada keinginan untuk disanjung, ada keinginan untuk dibilang orang yang baik. Allah enggak terima sedekah yang seperti itu. Kalau kita mengeluarkan sedekah, mau dipuji, mau dihina, mau disanjung, enggak ngaruh. Kenapa? Niatnya karena Allah. Maka mudah-mudahan sekecil apapun yang ibadah yang kita lakukan, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biittihadi bihablihil matin wa nahana 'anit tafruqati wattiba'i khutuwati syaitanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul makhluqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal hadirun anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.